I don't know what is your opinion, but for me, I don't believe 100% in meritocracy for women. So, um, just correct me if I'm wrong, but I think meritocracy force us to believe that what we get based on our effort. Jadi, in meritocracy itu kayak berusaha mengajarkan bahwa what we can get appreciated, get a chance, get everything based on our effort, berdasarkan hasil kerja keras kita saja gitu. Sementara I don't believe that. Maksudnya itu aku percaya yang namanya keberuntungan. Keberuntungan itu adalah ketika ada kesempatan dan ada kesiapan. Kalau kesiapannya ada tapi kesempatannya tidak ada, ya sama dengan nol, zero. Tapi kalau kesempatannya ada, kesiapannya juga tidak ada, ya sama dengan nol gitu. Jadi faktor keberuntungan itu ada ketika kita siap dan ada kesempatan. Itulah kenapa aku tidak agak sungkan kalau mau memotivasi teman-temanku, ibu-ibu yang ingin berkarya di luar seperti aku, gimana caranya agar bisa punya prestasi seperti itu. Kenapa? Because I have my own privilege. Walaupun privilegeku bukan berupa power and money, tapi I have my parents still complete. I have my parents-in-law, I have husband. They all support me a lot. Mereka tuh mendukung aku 100% gitu. Orang tuaku masih ada lengkap, masih sehat. Aku bisa support mereka financially tanpa mereka tuntut. Dan aku juga punya mertua yang suportif, yang kayak hal-hal sederhana. Sewaktu aku baru lulus PNS, aku telepon ibu mertuaku ingin baju warisan baju korpri, malah ibu mertuaku beliin yang baru. Itu kan the symbol of they support me a lot. Dan aku juga punya suami yang juga mensupport karirku, mensupport karyaku ya, karya bukan karir, karena suamiku itu ya gitu pandangannya, ya tidak terlalu karir oriented gitu. Tapi dia suka aku berkarya gitu. Nah, kenapa aku bisa bilang aku beruntung? Karena kesempatanku ada dan kesiapanku juga ada. Because I learn almost every day. I really love to read something and learn something. Even it's not linked with my professional. Aku siap, aku ada kesiapan dan aku punya kesempatan. That's why I call myself lucky enough. Itulah kenapa aku bilang aku beruntung. Jadi ada kesempatan dan ada kesiapan. Sementara banyak perempuan di luar sana yang tidak mempunyai privilege sepertiku. Jadi aku tidak mau memotivasi orang, ayo kamu bisa berkarya di luar, berdaya, bermanfaat. No, tidak semua orang punya privilege seperti aku. Punya suami yang suportif, punya mertua yang mendukung, punya orang tua yang masih lengkap dan bisa dimintain tolong gitu. Karena jagain anak sekarang susah guys, cari daycare itu yang 100% bisa kita percaya itu susah. Apalagi kalau mau ditinggal jauh nih kayak sekarang. Dan jangankan ditinggal jauh ya, ditinggal bekerja itu tidak semua perempuan bisa. Ada memang mereka yang tidak mau, ada yang memang maunya di rumah. Tapi ada mereka itu yang ingin berkarya di luar tapi tidak bisa karena tidak ada yang jagain anaknya. Memang intelektualnya siap sebenarnya tapi tidak ada kesempatan. Ada juga yang ada kesempatan tapi dia tidak siap gitu. Entah dia tidak menyiapkan diri karena memang tidak mau. Karena berkarya itu kan banyak yang tidak selalu di luar. Bisa orang mengabdi dari rumah dan kamu harus kerja. Enggak guys, ada kok orang itu yang dapat jodohnya bagus yang memang dia dilakukan dan memang perempuan itu kan kodratnya domestiknya memang di rumah gitu. Jadi aku itu tidak 100% membenarkan what I have been through gitu. Karena semua orang punya masa lalunya masing-masing, punya pola asuhnya masing-masing. Jadi ada memang nasib perempuan yang baik yang dia dapat suami. Kerja ini bagiku segala kesempatan, prestasi, karya itu memang ada dua hal yang ada di belakangnya. Ada kesempatan dan ada kesiapan. So, I don't believe in meritocracy that meritocracy say we get itu akan hanya mendapatkan apa yang kita usahakan gitu. No, ada orang yang sudah berusaha mati-matian tapi tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Memang ada, karena
penolakan itu salah satu cara redirection gitu, caranya Allah untuk membawa kita ke sesuatu yang lain yang lebih layak untuk kita. Dan aku juga tidak percaya bahwa hasil itu tidak mengkhianati hasil tidak mengkhianati proses atau proses tidak mengkhianati hasil. No, bisa saja dalam satu hal seseorang dia sudah mati-matian ikut tes ini tapi tidak lolos-lolos. Ada yang kayak gitu, walaupun usahanya sudah maksimal, memang ada. Ya bukan karena Allah nggak sayang, tapi akan ada yang lebih baik mungkin yang akan dibawa pada dia. Mungkin dia sedang diselamatkan pada sesuatu. Mungkin karena kalau dia lolos tes ini, dia akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kita tidak tahu gitu. Jadi aku tidak percaya 100% in meritocracy. What you will trying hard enough, you will get it. No. Memang ada pepatah bahasa Arab, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti berhasil. Tapi kan berhasilnya tidak spesifik ya. I mean that berhasilnya itu mungkin ketika kita mengusahakan ini, kayak aku nih, aku mengusahakan pengennya ke A gitu, tapi gagal, memang gagal. Dan mungkin inilah yang terbaik yang aku dapatkan di usia ini, 36 tahun baru mendapatkan ini, ketika teman-temanku bisa ikutan pertukaran pemuda, bisa ikutan kemana-mana ketika dia masih muda begitu, sudah dapat prestasi ini. Ya memang inilah yang terbaik untukku gitu. You that I don't believe 100% in meritocracy. I just believe in Allah, that kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita usahakan itu benar, tapi percayalah Allah itu akan mengabulkan doa hambanya melalui 3 cara. Dikabulkan secara langsung, persis sama mirip dengan apa yang kita minta, ditunda atau diganti dengan yang lebih baik. So aku tidak mau bilang aku tidak percaya meritokrasi dalam upaya, itu bukan berarti kita mengecilkan upaya kita sendiri. Tetap berusaha, tetap ikhtiar, tapi ingat ada yang namanya privilege, dan kita harus pintar-pintar mengukur diri kita. Kalau kita tidak punya privilege yang suportif, ya kita bertahan hidup masih waras saja, itu sudah alhamdulillah untuk mengurus anak-anak gitu. Bye bye, assalamualaikum.